Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para azatis, bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Munir fi Tadbir Rizq yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Halaman ke 11. 11. Faidatul ukhra, faidah yang lain, masih membahas tentang 12 kayaknya ya. 12 atau 11 ya? 12 ya? Tidak kayaknya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan tentang mengapa manusia diberikan takdir berupa kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, dan itu berulang-ulang. Kita pagi makan, siang makan, malam makan. Nggak cukup sekali makan, nanti setahun lagi makan lagi. Enggak, terus-terusan kita dikasih kebutuhan sama Allah ini. Mengapa kok berulang-ulang seperti ini kita dikasih kebutuhan? Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, agar ini menjadi pintu kepada Allah. Hajat ini menjadi pintu kita menuju kepada Allah dan menjadi sebab sampainya kita kepada Allah. Gara-gara karena kita ini punya kebutuhan, maka kemudian kebutuhan kita kepada materi ini menjadi pintu masuk kita untuk bisa masuk kepada Allah. Akhirnya karena kita butuh, kita sholat. Karena kita butuh, kita zikir. Karena kita butuh, kita ibadah. Itu kan berarti masuk kepada pintu Allah. Kalau terus-menerus itu dilakukan dan ini menjadi sebab kita untuk bisa sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ini apa hikmahnya itu? Yang kedua, agar kita ini, cinta kita kepada Allah ini terupgrade, terperbaharui. Nanti kita nih lagi butuh sesuatu, kita zikir, tiba-tiba dikasih sesuatu sama Allah, muncul lagi cinta kita. Alhamdulillah ya Allah, ditolong sama Allah, makin cinta lagi kita. Terus begitu dikasih lagi, makin cinta lagi kita. Terupgrade kita. Sama seperti gini, kita kan butuh sesuatu, tiba-tiba dikasih sama Allah, rezeki min haitsu la yahtasib. Kan syukur kita ini kan luar biasa kan. Ya Allah, alhamdulillah. Itu membuat cinta kita itu terupdate, terperbaharui. Yang ketiga, kenapa Allah ini butuh? Kenapa Allah ini membutuhkan? Kenapa kita akan membutuhkan sesuatu ini? Yang ketiga itu alasannya adalah, hikmahnya adalah agar kita ini terus bersyukur kepada Allah. Biar tersyukur kita kepada Allah. Kalau kita nggak butuh sesuatu, kemudian sesuatu itu nggak muncul sama kita, nggak ada syukurnya kita. Dari kecil nggak pernah sakit, dari kecil nggak pernah miskin, nggak pernah nggak punya duit terus mau apa, nggak pernah ngerasain susah, nggak ada syukurnya itu. Kenapa nggak ada syukurnya? Karena nggak merasakan kebalikannya. Kita ini kan bersyukur sehat ini karena kita pernah sakit. Kalau udah lama kagak sakit-sakit, bahaya itu, hati-hati. Segera ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Karena berobat, melihat orang sakit. Setiap kita masuk ke rumah sakit, apa sih yang kita rasakan dalam hati kita? Ya Allah, kayak begini. Apalagi masuk UGD. Coba masuk UGD, melihat orang segala macam, kakinya yang udah di atas, yang mulutnya ditutupin apa. Ada nggak syukurnya kita di sini? Syukur. Nah, syukur itu muncul dari kebutuhan kita kepada Allah. Nah, faedah yang selanjutnya adalah wazalika annahu ta'ala. Kenapa Allah membuat seperti itu?
Karena Allah Ta'ala aroda ayyaftaha lil ibadi babal munajati. Karena Allah ingin membukakan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya, bukain apa? Babal munajat, pintu munajat. Apa sih munajat? Munajat itu salah satu bentuk dari doa, itu munajat. Doa itu bentuknya banyak. Ada munajat, ada istighosah, ada isti'anah, macam-macam tuh. Nanti juga ada perbedaan tuh. Ada perbedaan antara zikir sama wirid itu seperti apa. Munajat itu apa bedanya? Apa bedanya munajat, istighosah, isti'anah? Itu apa bedanya? Ada yang mengatakan begini. Istighosah itu permintaan seseorang untuk sesuatu yang sangat mendesak, dan itu dilaksanakan bersama-sama. Itu namanya istighosah. Kalau isti'anah itu adalah sesuatu yang diminta secara bersama-sama ataupun sendiri, tapi tidak untuk sesuatu yang mendesak. Itu namanya isti'anah. Kalau munajat itu adalah sesuatu yang dimintakan oleh seseorang dengan sendiri dan dengan sepi, lirih, menyendiri, sendirian. Itu namanya munajat. Sendirian kita, tidak diucapkan dalam hati, kalaupun diucapkan secara lirik saja, itu namanya munajat. Nah, munajat ini isinya adalah pengakuan diri terhadap kita yang lemah, kita nggak punya apa-apa, kita udah butuh ini, butuh itu. Kalau bahasa orang sekarang namanya curhat lah. Curhat emang rame-rame. Kalau di Facebook itu bukan curhat dia itu, gitu ya. Curhat itu kan kepada seseorang. Kepada seorang, saya kok begini amat ya. Kan lirih kan? Lirih secara pelan-pelan ngomongnya. Ya munajat itu kalau bahasa kita kira-kira curhat lah. Curhat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi munajat itu adalah sesuatu yang kita lakukan, permintaan, terus pengakuan diri, terus kemudian pengaduan kita kepada Allah, tapi secara lirik. Kalau dilakukan rame-rame, bukan munajat itu namanya istighosah kalau mendesak. Kalau tidak mendesak namanya isti'anah. Paham ya bedanya dia? Ada lagi tadi bedanya antara zikir sama wirid misalnya gitu. Apa itu bedanya zikir sama wirid? Zikir itu sesuatu yang sifatnya umum, itu zikir. Kalau wirid sesuatu yang sifatnya khusus. Khusus apa? Khusus tempatnya, khusus waktunya, khusus bilangannya, khusus faedahnya. Itu namanya wirid. Contoh, misalnya zikir sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan zikir. Dibacanya ya bebas, pokoknya baca sallallahu ala Muhammad salawatan kan zikir. Kalau mau dijadikan wirid, baca sallallahu ala Muhammad, kata ulama nih, baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Kalau Anda lagi membangun rumah, membangun sekolah, membangun pesantren, membangun masjid, membangun sesuatu, maka salawat ini dipakai nih. Maka kemudian salawat ini disebut juga dengan salawat hidriyah yang fungsinya untuk pembangunan. Nah, dibacanya sallallahu alaihi Muhammad ini 1000 kali, itu namanya wirid. Gus Hakam, cucu dari Hadratus Syekh, mengiyasakan kepada saya, kalau mau baca sallallahu alaihi Muhammad, Fatihah dulu kepada Nabiullah Khidir, tentu kepada Rasulullah, kemudian Nabiullah Khidir, kemudian baca dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Itu baca, baru kemudian sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Nah, tata cara kayak begini nih, tata cara seperti ini, itu namanya wirid. Orang yang disebut dengan warid, yaitu orang yang mendapatkan sesuatu secara spontan, gitu ya. Wirid. Apalagi misalnya Anda baca Fatihah itu zikir itu. Baca Quran zikir Fatihah. Tapi kalau kemudian baca Fatihah 40 kali, nanti pas yang ke-41-nya baca iyyaka na'budunya 41 kali. Gitu ya. Kemudian terusin ihdinas siratal mustaqim. Fatihah dulu sebelumnya kepada Qadil Jin Samhuris gitu. Sekali. Nah, itu namanya wirid. Atau Syekh Daud Al-Intoqi bilang, kalau punya hajat baca Fatihahnya begini. Baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian baca Qul
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu baca doa, Allahumma jma' baini wa baina hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Dibaca 3 kali itu. Ya Allah, gabungkanlah, satukanlah antaraku dan dengan antara hajatku sebagaimana Kau menggabungkan baina sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Itu dibaca 3 kali. Setelah itu baru baca ihdinas siratal mustaqim siratal sampai selesai. Itu namanya wirid. Jelas ya? Jadi zikir itu sesuatu yang umum. Kalau dibacanya khusus, kalau dibacanya tertentu, bilangannya tertentu, faedahnya tertentu, itu namanya wirid. Nah, Allah ingin dengan membuat kita ini punya keperluan sama Allah, punya hajat sama Allah ini, Allah ingin membukakan kita semua ini babal munajat, pintu munajat. Akhirnya kan kita kan diem sendirian di rumah sambil zikir. Habis sholat kita diem aja, ngadu, ya Allah, besok ini anak saya harus kuliah, harus saya bayaran, saya belum punya uang, ya Allah, mohon ya Allah. Kan gitu kan ngomongnya. Nah, itu namanya munajat. Ya Allah, berikanlah ya Allah saya keringanan penyakit, sakit ini begini tuh. Nah, itu namanya munajat. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha penyembuh ya Allah, berikanlah. Terus begitu kan kita ngomong seperti itu namanya munajat. Nggak mungkin kita munajat kayak begitu kalau tidak ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang mendorong kita masuk kepada pintu munajat. Fakullamah taju ilal akwati. Setiap kali mereka, kita semua nih, membutuhkan kepada makanan pokok, wan ni'ami, dan kenikmatan-kenikmatan, tawajjahu ilaihi, maka mereka, kita semua ini mengarah ilaihi kepada Allah. Birofil himami, dengan mengangkat semua yang kita inginkan. Birofil himami, dengan mengangkat semua cita-cita kita. Kita pengennya apa? Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha memberikan ini, ya Allah, saya pengen ini, saya jadikan saya seperti ini. Itu namanya rofil himam, mengangkat cita-cita. Fasarofu bimunajatihi, fasarofu, maka kemudian mereka memperbaguskan bimunajatihi, dengan munajatnya. Maka kemudian munajatnya itu kan pakai bahasa cinta. Lihat munajatnya para wali itu, bagus gitu, pakai bahasa sastra, pakai bahasa yang sangat baik, yang sangat indah gitu. Misalnya sastranya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla, gitu ya, wala aqwa alam naril jahimi. Itu kan munajat itu munajat itu, gitu ya. Fasarafu bi munajatihi wa manahu, dan mereka, kita semua ini memohon kepada Allah anugerah min hibatihi, dari pemberiannya Allah. Kita semua memohon anugerah agar kita aja diberikan pemberian dari Allah. Walau lam tuskihimul faqatu, walau lam tuskihim, maka seandainya tidak membutuhkan, tidak terjadi kepada mereka al-faqatu, apa kekurangan, kebutuhan gitu, ilal munajati, kepada munajat, lam tufaqih, maka tidak paham kepada munajat, ukulul umumi, apa akal-akalnya orang umum, minal ibadi, dari hamba. Kalau kemudian kita ini nggak punya keperluan, kita ini nggak punya hajat, nggak punya sesuatu yang terdesak, nggak paham kita munajat itu apa, ngadu itu kayak apa, gitu ya. Ngadunya ke Facebook, ngadunya ke Instagram, ngadunya ke medsos, gitu ya. Fasoro, maka jadi wurudul faqati, kedatangannya kesusahan atau kebutuhan, datangnya kebutuhan, sababan, menjadi sebab lil munajati, kepada munajat. Kalau kita nggak punya masalah, apa kita bisa curhat? Kita ini kan curhat ini karena ada masalah. Karena ada masalah, maka kemudian kita curhat. Maka tadi tuh, karena kita punya kebutuhan pokok, karena kita dalam keadaan keterdesakan, karena kita dalam keadaan kebutuhan, maka itu menjadi sebab lil munajati, kepada munajat. Wal munajatu, dan adapun munajat, syarafun, kemuliaan, azimun, yang sangat
Jadi munajat adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Wa mansobun, dan derajat, minal karomati, dari kemuliaan, jasimun yang sangat nampak. Jasimun yang sangat nampak. Ala, tidaklah, taro kamu melihat, annal haqqo, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhbara, mengabarkan, an Musa alaihissalam, dari Nabi Musa alaihissalam, biqaulihi subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah yang menjadi munajatnya Nabiullah Musa? Fasaqo lahuma summa tawalla ila zilli. Fasaqo, maka memberi minum ternak si Nabi Musa ini, lahuma, pada keduanya. Siapa keduanya ini? Dua orang perempuan Imron ini. Dua orang perempuan yang dia mau ngasih ternak, terus kemudian gak bisa ngambil air gitu. Nabi Musa lagi santai-santai di bawah pohon, lagi susah, lagi kelaparan, lagi kesusahan, lagi kelaparan. Tiba-tiba ada dua gadis minta diambilkan air untuk ternak. Maka kemudian diberikan minum tuh sama Nabi Musa. Summa tawala, kemudian kembali Nabi Musa ila zili, ke tempat teduh. Balik lagi, dia habis nolong, balik lagi. Faqala, maka berkata Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Faqala, maka berkata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta, pada sesuatu yang kamu turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin, berupa kebaikan, fakirun, sangat membutuhkan. Itu fakirun, sangat membutuhkan. Jadi Nabi Musa setelah nolongin orang ini udah capek gitu kan, dia udah capek, udah kelaparan gitu, udah susah, udah pengen ini, pengen itu, malah kemudian nolongin orang. Setelah nolongin orang, balik lagi di bawah pohon sambil kemudian bilang, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pada sesuatu yang kamu turunkan kepadaku berupa kebaikan. Qala, berkata Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan sama Nabi Musa saat itu? Wallahi, demi Allah, ma talaba, tidaklah meminta si Nabi Musa ini kecuali hubzan, roti, yakuluhu, yang dia buat maka dia Nabi Musa ini satu lagi kelaparan banget. Lagi kelaparan banget. Setelah kelaparan itu terus ngegandeng ngasih makan, malah nolongin orang. Lalu kemudian munajat, ya Allah, saya ini sangat butuh banget terhadap sesuatu yang kau telah turunkan kepadaku berupa kebaikan. Nanti ayat ini ada tafsirnya nih sendiri. Fanzur, maka lihatlah. Rahimakallah, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah. Kaifa sa'ala min rabbihi, bagaimana Nabi Musa meminta kepada Tuhannya. Zalika, demikian itu, li ilmihi, karena pengetahuannya Nabi Musa, anna ghairahu, bahwasanya selainnya Allah Ta'ala, anna ghairahu, bahwasanya selain Allah Ta'ala, la yamliku syai'an, tidak memiliki sesuatu. Wa kadzalika, dan seperti itulah, yang bagi seyogianya lil mukminin, bagi orang mukmin, ayyakuna, hendaklahnya ada, kadzalika, seperti itu. Jadi kalau kita lagi susah, lagi sedih, lagi apa, ya munajatlah kepada Allah. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia lebih lancar pakai bahasa Jawa, pakai aja pakai bahasa Jawa. Gak bisa pakai bahasa Indonesia yang baik pakai bahasa Sunda, ngomong saja sudah pakai bahasa Sunda. Paham gak Allah pakai bahasa Sunda? Ya paham lah, paham. Lirik terus gitu. Semakin orang menderita, biasanya semakin indah apa ada bahasanya, biasanya begitu. Makanya orang-orang penyair itu, semakin dia itu cakep syairnya itu bagus, dia itu biasanya semakin susah hidupnya, semakin susah. Maka semakin dia susah, semakin rintihannya itu dahsyat, semakin dahsyat rintihannya. Coba aja Anda lihat gitu ya, orang-orang yang lagi susah, gaya ngomongnya juga beda gitu ya. Udah indah gitu ya, merasain sesuatu. Karena apa? Kepedihan itu kadang-kadang menimbulkan sesuatu kemanisan. Manisnya itu berupa apa tadi? Manisnya itu berupa permintaan. Yas'alullah ta'ala, mohon si Nabi Musa kepada Allah Ta'ala itu maqalla wa jalla, sesuatu yang sedikit, wa jalla, dan yang banyak.
banyak. Sudah minta, sedikit minta, banyak juga minta. Hatta qala, sehingga berkata ba'duhum, sebagian ulama. Ada sebagian ulama sampai mengatakan begini, inni, sesungguhnya aku, la as'alu, niscaya minta aku, Allah, kepada Allah, fi sholati, di dalam sholatku. Mintanya apa? Hatta malaha, yaitu sehingga berupa menggarami ajini, adonanku. Ya Allah, adonan saya garamin apa ya Allah, gitu ya. Sampai begitu mintanya itu. Ini ya Allah, saya adonan ini kalau nggak pakai garam hanta itu rasanya ini, gitu ya. Sampai begitu mintanya itu. Kan sepele banget kan, soal sepele kan itu diminta gitu. Wala yasudannaka, dan sungguh jangan menghalangi kepadamu, ayyuhal mu'mini, wahai orang mukmin, ayyuhal mu'minu, wahai orang mukmin. Menghalangi apa? Antola bima tahtaju ilaihi, dari meminta sesuatu yang kamu butuhkan, ilaihi kepada Allah, ilaihi kepada permintaan, minallahi, dari Allah, illa tazalika, sedikitnya demikian itu. Punya urusan sedikit minta. Udah mau punya urusan apa, pengen kebutuhan apa sedikit minta. Ya Allah, kuota saya udah tinggal 1 hari lagi, ya Allah. Ya. Besok bisa nggak saya ngisi kuota ini ya Allah? Gitu ya. Boleh nggak minta gitu? Boleh, orang sedikit boleh. Kola wajalah. Tinggal nanti bagaimana tata cara minta doanya ini. Bagaimana kemudian kita memperlakukan doa kita ini nanti diterangkan. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, illam tas'alhu, jika tidak meminta kamu kepada Allah, fil qalili, pada sesuatu yang sangat sedikit. Kalau kamu tidak meminta sesuatu yang sedikit, lam tajid robban, kamu tidak akan menjumpai Tuhan, tidak akan menjumpai Allah, yu'tika zalika ghairuhu, yang dapat memberikan kepadamu selain demikian itu. Jadi kalau kita ini tidak meminta sesuatu yang sedikit, engkau tidak akan menjumpai Allah memberikan sesuatu kepada kita. Kan gini, kalau besar kemudian diberikan, terasa gitu kan. Tapi kalau kecil lalu dikabulin, ya Allah, minta kecil aja udah dikabulin ini, gitu ya. Itu ada beda gitu. Gini ya. Kalau kita minta yang besar kemudian dikabulin, berasa gitu kan. Kalau yang kecil kemudian dikabulin, itu kemudian tadi itu, kalau kita tidak meminta yang kecil, kita tidak menemukan Tuhan yang memberikan kepada kita terhadap hal tersebut. Wal matlubu, maka yang dituntut, wal matlabu dan yang dituntut, wa in kana, dan sekalipun ada, qalilan, cuma sedikit, cuma kecil nih, yang kita tuntut ini cuma kecil, yang kita minta ini cuma sedikit, faqad soro, maka sungguh jadi, lifatihi, pada pembukanya si qalil, lifatihi, pada pembukanya si seorang itu, babal munajati, pintu munajat, jalilan yang sangat agung. Meskipun kita mintanya sedikit, tetap itu menjadi pintu masuknya kita kepada munajat, kepada pintu munajat. Pokoknya kalau kita minta sesuatu, kemudian kita merintih kepada Allah, ya Allah, saya perlu banget ini, saya harus jualan online ini ya Allah. Kalau besok kemudian saya udah kehabisan kuota, saya nggak bisa ngisi lagi, nanti gimana penjualan online saya? Nanti kalau orang pesen order, gimana nih saya? Allah, saya butuh ya Allah, saya butuh ini ada kuota gitu ya. Minimal ada wifi gratis ya Allah yang kasih ke saya gitu. Kan kecil kan tuh, kecil kan itu. Ya itu, tapi kan menjadi pintu apa tuh? Menjadi pintu masuk babul munajat, menjadi pintu masuk kepada pintu munajat yang sangat agung. Hatta qala, sehingga berkata, ini caranya bagaimana memperlakukannya ini. Asy-Syaikh Abul Hasan As-Sazili, Syekh Abu Hasan As-Sazili berkata, rahimallahu taala, la yakun, janganlah ada, himmuka, keinginanmu, cita-citamu, fi doaika, di dalam doamu, az-zafara, keberuntungan, bi qada'i hajatika, dengan memenuhi hajatmu, fatakuna, maka ada siapa kamu itu mahjuban, terhijab, an rabbika, dari Tuhanmu, wal yakun, dan hendaklah ada, himmuka, apa keinginanmu, cita-citamu itu, iku munajata maulaka, munajat kepada Tuhanmu. Jadi kata Ibnu Syekh Abu Hasan Sazili,
penekanannya bukan kepada permintaannya. Penekanannya adalah kepada munajatnya kepada Allah. Makanya tadi yang kecil munajatin. Kenapa? Karena bukan persoalan yang kecilnya ini nih. Bukan persoalan permintaannya ini. Yang ditekankan adalah ini semua harus menjadi sebab kita menjadi munajat kepada Allah. Atau bahasa lainnya, permintaan-permintaan kita itu, kebutuhan-kebutuhan kita itu jadikan sebagai wasilah kita untuk bisa munajat kepada Allah. Jadi penekanannya itu bukan kepada permintaannya. Penekanannya itu kepada munajatnya. Syekh Abu Hasan Asy'ari mengatakan, kalau cita-citamu di dalam munajat, di dalam berdoa adalah engkau itu bisa dikabulin, maka fatakuna mahjuban an rabbika, engkau akan terhijab dari Allah. Kalau kemudian munajatnya kita ini, munajatnya ini gitu dijadikan goyah, tapi kemudian munajatnya ini dijadikan wasilah, tapi kemudian perwujudan hajatnya ini menjadi goyah, menjadi tujuan gitu ya. Saya ulang. Kan ada dua, ada wasilah, ada goyah. Wasilah itu perantara, goyah itu tujuan. Kalau munajatnya yang dijadikan wasilah, terus kemudian hajatnya dijadikan goyah, maka mahjub kita sama Allah, terhalang kita sama Allah. Jadi harusnya apa? Kebutuhannya menjadi wasilah, kemudian munajatnya menjadi goyah, menjadi goyah. Tujuannya itu bukan terpenuhinya hajat, tapi tujuannya itu adalah kita bisa munajat kepada Allah. Mumpung ada masalah, maka kemudian kita munajat. Kalau nggak ada masalah, susah kan kita munajat ini, gitu ya. Mumpung ada masalah, maka kemudian masalah-masalah yang kita temukan, meskipun itu sedikit, bawa itu ke munajat, gitu ya. Sakit pilek, jadi munajat, ya Allah saya pilek ya Allah. Terus jangan-jangan orang menyangka saya ini corona lagi nih ya Allah, gitu ya. Aduh, hindarin saya dari fitnahnya orang-orang, karena saya lagi pilek. Nanti orang-orang malas bersentuhan sama saya, malas orang mendekat-dekat sama saya. Itu kan jadi fitnah buat saya. Ya Allah, mohon ya Allah. Itu munajat itu jadi goyah, gitu ya. Perwujudan hajatnya menjadi wasilah. Sebab tadi itu kalau kemudian perwujudannya menjadi goyah, menjadi tujuan, mahjub kita kepada Allah. Berupa apa itu mahjubnya itu? Sering saya sampaikan mungkin di sini. Mahjubnya kita kepada Allah itu bahwa kita itu melakukan transaksi kepada Allah. Transaksi saja kita sama Allah. Kita sholat karena pengen ini, kita zikir karena pengen ini. Kalau nanti udah nggak pengennya, nggak sholat lagi, nggak zikir lagi, gitu. Dia sholat karena ada urusan, dia zikir karena ada urusan. Kalau urusannya udah rapi, nggak sholat lagi, kagak zikir lagi. Itu namanya orang yang mahjub, terhijab kepada Allah. Belum lagi nanti Allah goda-godain kita. Sehari kagak dikabulin, 2 hari nggak dikabulin, seminggu nggak dikabulin, 2 minggu nggak dikabulin. Akhirnya, bosen dia. Ketika sudah bosan itu apa? Udahlah, nggak pakai sholat-sholatan, nggak pakai zikir-zikiran, langsung saja. Itu orang kagak pakai zikir, kagak pakai sholat, kayak aja tuh orang. Proyeknya lancar-lancar aja itu. Saya tiap hari jamaah, zikir, gini-gini aja saya. Itu yang membuat dia menjadi mahjub, menjadi terhalang kepada Allah. Maka tadi wal yakun himmuka munajata maulaka. Hendaklah ada cita-citamu itu berupa apa? Munajat kepada Allah. Atau bahasanya tadi itu, munajat adalah goyah. Puncaknya, wasilahnya adalah kebutuhan. Bukan kebutuhan adalah tujuan, munajatnya adalah wasilah. Umumnya orang syariat, orang kalau belajar tasawuf nih, orang cuma belajar fikih aja, akidah, itu belajar tasawuf, itu terbalik tuh. Anda punya hajat ya? Punya. Doa, zikir yang banyak biar terkabul. Berarti apa tuh? Yang mana goyahnya? Yang goyahnya adalah yang terpenuhinya hajat. Zikir yang banyak. Nih baca ini biar terkabul. Gitu ya. Lu hidup lu
kayak begini belangsaknya. Ayo ibadah biar hidup lu baik gitu. Oh berarti wasilah ini. Sholatnya menjadi wasilah, ibadahnya banyak menjadi wasilah untuk apa tadi? Untuk kehidupan yang baik. Nanti kalau kehidupannya udah baik, mau sholat lagi nggak dia? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kenapa? Karena tadi itu. Nah ulama tasawuf dibalik sama ulama tasawuf ini. Bukan itu tujuannya. Karena urusan-urusan dunia itu bagi orang tasawuf itu, engkau itu zikir doa itu bukan untuk zikir untuk meminta, tapi untuk memenuhi ibadah, memenuhi perintah Allah. Ud'uni astajib. Ud'uni itu perintah, doalah kamu kepadaku. Kita ini berdoa karena menjalankan perintahnya Allah. Astajib lakum itu urusan Allah, jangan urusan kita. Nanti ditagih-tagih Allah, gitu ya. Seakan-akan Allah punya hutang sama kita. Katanya orang baca waqiah kagak bakalan fakir, gitu ya. Saya baca waqiah sudah bertahun-tahun ini. Mobil aja kagak bisa-bisa saya punya. Gitu. Saya udah duha berulang-ulang, tiap hari duha, bukannya 2 rakaat, 8 rakaat saya duha. Tapi masih kayak begini aja rezeki saya. Itu berarti sudah transaksi kepada Allah. Itu yang disebut dengan mahjub. Kalau orang bilang, ayo sedekah, biar nanti rezekimu itu tambah-tambah. Ayo sedekah, rezekimu biar bertambah-tambah. Berarti sedekahnya dijadikan wasilah. Puncaknya tujuannya adalah rezekinya bertambah. Padahal enggak. Bukan terbalik. Sedekahnya itu puncaknya, wasilahnya adalah kita pengen sesuatu yang bertambah. Urusan nanti pengen sesuatu bertambah nggak bertambah, ya nggak urusan. Karena apa? Puncaknya kita dapat apa? Yaitu sedekah. Kalau dibalik nanti transaksi itu di TV dibilang untuk sedekah nanti 10.000 diganti 100.000 gitu kan. Ini siapa sedekah mulu ini sama orang. Kagak diganti-ganti saya ini gitu. Akhirnya menjadi transaksi gitu ya. Nah, wa fi hazil ayat dan di dalam wa fi hazil ayat allati qala fi ta'ala fawaid. Wah, enggak wallahu a'lam bishawab. Ini nanti pembahasan kami. Ada yang mau tanyain enggak? Bisa. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau didiskusiin enggak? Berapa sih, Sa? Bentar lagi. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada diterusin aja ya. Kami tunggu bisa. Wa fi hazil ayat dan di dalam ayat ini allati qala yang berfirman siapa Allah fi di dalam ayat fasaqalahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fawaid. Ada beberapa faedah. Ayat ini punya beberapa faedah. Apa ayat ini tadi itu? Nabi Musa memberikan minum kepada 2 orang perempuan. Kemudian dia balik lagi ke tempat teduh, lalu bilang, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pada sesuatu yang sudah kamu turunkan kepadaku berupa kebaikan. Apa faedahnya? Apa hikmah ayat ini? Tafsirnya. Yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, huwa ayyakunal mu'minu taliban min rabbih. Hendaknya ada seorang mukmin taliban, orang yang meminta min rabbihi dari Tuhannya, ma qalla wa jalla, sesuatu yang sedikit maupun yang banyak. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Pakai wasilah enggak? Boleh pakai wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Maka boleh kita pakai wasilah. Wasilahnya apa? Ya wasilahnya pakai ila hadrati, ila ruh, ila arwahi, segala macam itu mintanya kepada Allah. Tapi kemudian butuhnya wasilah. Kita ke makom, gitu ya, ke makom para wali, kita zikir di sana, kemudian kita wasilah. Itu wasilah. Nggak minta ke makom, nggak minta ke wali. Semua juga tahu kita orang beragama. Yang kita minta kalau kita ke Habib Hussein, bukan ke Habib Husseinnya kita minta. Itu mah wasilah. Kalau bahasa kita kepinjaman mulut, biar nanti wali-wali ini yang menyampaikan hajat-hajat kita. Nyampein, ya Allah, itu si fulan datang ziarah, munajat, minta kabuli ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, si fulan datang
terus semua hajat-hajatnya tolong dikabulkan ya Allah. Karena yang minta siapa? Walinya, bukannya kita. Kita mah wasilah kepada beliau-beliau. Kalau kita ini yang minta, mulut kita ini masih kering, nggak basah. Basahnya pakai apa? Pakai zikir. Masih kering kita ini, sampai zikir masih kering. Sehari ini ingat sama Allah itu lebih banyak ingatnya sama Allah apa lupanya sih? Sehari ini lebih banyak sibuk hati kita ini, lebih disibukkan sama Allah apa disibukkan sama dunia hati kita ini. Begitu tuh kemudian mau minta sendiri gitu. Itu kan kayak Anda nggak dekat sama Pak Lurah, tiba-tiba datang Pak Lurah minta duit, Pak Lurah nggak dekat, nggak apa, ya siapa lu gitu. Ya dikasih paling, ya udah masukin sini, nah, taruh situ permasalahannya, disentuh juga kagak itu. Tapi kalau kemudian dikasih pakai wasilah, siapa gitu kan? Syekh Miri, tanda tangan kasih memo kepada Pak Lurah. Nih Syekh Miri, lihat tuh memonya siapa nih? Syekh Miri. Syekh Miri itu makhluk hantu Syekh Miri dia. Langsung diperhatiin itu. Itu namanya wasilah. Itu namanya wasilah. Nah makanya tadi seorang mukmin mintanya tetap harus kepada Allah, yang sedikit maupun yang banyak minta. Tapi tadi itu bukan mintanya itu menjadi goyah. Mintanya sekedar menjadi wasilah. Mintanya itu sebagai wasilah. Kemudian kita pengharapan kepada Allahnya, munajatnya kepada Allah sebagai goyah. Yang kedua, Anna Musa alaihissalam, faedah yang kedua, hikmah yang kedua, apa ayat ini? Nada muta'alliqan bismir rububiyah. Nabi Musa memanggil Allah dengan menggantungkan bismir rububiyah, dengan nama rububiyah, dengan nama Allah yang sifatnya rububiyah. Tadi kan Robbi, bukan faqala Allahumma, bukan, atau Robbana, bukan Allahumma, tapi Robbi. Robbi ini berarti Tuhan, sifat rububiyah, gitu ya. Kenapa kok Nabi Musa ini muta'alliq, bergantung dengan nama rububiyah itu? Li'annahu al-munasibu fi hadzal makan. Karena Allah, nama yang rububiyah ini cocok, sesuai fi hadzal makan, di posisi ini. Li'anna robba, karena bahwasanya Allah yang maha mendidik. Man adalah zat robbaka, yang mendidikmu biihsanihi, dengan kebaikan-kebaikannya, wa ghazaka, dan memberikan makan, memberikan anugerah kepadamu, bimtinanihi, dengan pemberiannya Allah. Fakana, maka ada zalika, demikian itu istiqtofan, untuk menguatkan hati, lisaidihi, pada tuannya, iznadahu, tatkala dia memanggil bismir rububiyah, dengan nama rububiyah. Rububiyah itu pendidik gitu ya. Allatima kotoa, yang tidak terputus anhu darinya, awaiduha, apa kebiasaan-kebiasaannya, wala habasa, dan tidak tertahan, fawaiduha, apa faedah-faedahnya. Gampangnya begini, Robbu itu artinya pendidik, pengasuh. Kenapa kok pakai nama pengasuh, pakai nama Robbi? Pengasuh itu adalah orang yang ngatur kebutuhan-kebutuhan kita, mana yang baik, mana yang buruk, itu namanya pengasuh. Sama seperti kita, seperti kita ini anak kecil, maka kemudian kita diasuh sama orang tua kita. Orang tua kita sebagai seorang yang pengasuh tidak mungkin memasukkan sesuatu yang buruk ke dalam mulut kita. Kenapa? Karena dia pengasuh, pendidik nih, Robbun, pendidik, pengasuh. Pasti yang akan dimasukkan ke dalam diri kita, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, yang dimasukkan dalam mulut kita adalah sesuatu yang baik. Nah, Nabi Musa gitu ya, meminta memakai kalimat Robbi, bismir rububiyah, dengan nama kependidikannya Allah, dengan nama kepengasuhannya Allah itu. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat tepat. Bahasa tepatnya seperti apa? Biarkanlah pengasuh, biarkanlah pendidik yang memberikan kita apa yang kita perlukan dan kapan waktunya. Sering saya terangkan, dan kalau Anda punya anak kecil umur 5 tahun ngerengek minta dibeliin Samsung Note 9, dibeliin gak sama Anda? Meskipun Anda kaya raya, punya duit banyak, tapi anak 5 tahun, anak kita nih, kita kasih dia, apa kita tolak? Kita tolak? Apa kita tidak sayang sama dia? Kita sayang. Kenapa kita tolak? Karena kita punya sifat rububiyah, tarbiyah, pendidikan. Ini anak, kalau kita kasih handphone yang mahal,
dia tidak bisa menjaga handphonenya, dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dan ini akan mencelakai dirinya sendiri. Seperti kasus yang baru terjadi ini di Bandar Gebang apa di mana? Anak umur belasan tahun ngebunuh seorang bayi karena dia psikopat. Sering nonton film-film yang pembunuhan, sering nonton game yang pembunuhan. Akhirnya pengen banget dia ngebunuh. Kemudian dia ngebunuh anak kecil. Kemudian setelah itu anak bayi. Lalu kemudian dia melapor ke polisi. Tapi sebelum melapor polisi, dia bikin status dulu. Semua orang sedang mencari si bayi ini. Udah saya bunuh, tapi mereka tidak ada yang tahu. Hehehehe, gitu ya. Masuk dia. Kemudian ditanya, kamu menyesal gak? Tidak, saya tidak menyesal. Puas saya. Udah lama pengen saya ngebunuh, gitu ya. Itu apa itu? Karena tidak benarnya rububiyah. Hati-hati. Kita sebagai orang tua ini punya sifat rububiyah. Meskipun anak nangis kayak apapun, nggak baik buat anak itu. Udah biarin dia nangis. Daripada nangis nanti belakangan yang lebih parah, biarin dia nangis. Kenapa? Karena kita tahu ini tidak baik bagi pendidikannya. Gitu ya. Itu namanya sifat rububiyah. Kalau kita kemudian memanjakan terus-menerus diberikan, berarti kita tidak punya ismur rububiyah. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang pendidik pengasuh kepada anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la yakrimu fil ghaibi wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka bima qara'na wa sami'na fardhuma ila hajjatina. Allahumma ja'alna wa ja'alna lana wa qala mizana min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa la taj'al waliya min al-shar wa min ahli al-jahl. Allahumma safhan wa khambahan khamil la yusur wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda farjina fahum la yubsirun. Kafha ya ayn sarha min ayn sinqa la yusuduna wa la yunzikun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.